Bang I, apa sih yang terlintas di pikiran lo kalau gue ngomong soal kopi? Kopi ya. Ketika otak perlu inspirasi, jadi buat gue kopi itu adalah inspirasi. Jadi lo nggak bisa ngapa-ngapain nih kalau nggak ada kopi. That's right. Terus kalau menurut lo kopi itu sebuah kebutuhan atau kalau lagi iseng aja gitu ya udah ngopi deh daripada nggak ngapa-ngapain. Kalau buat gue sih kebutuhan ya, karena kalau kerja itu gue harus selalu pakai kopi. Jadi dalam sehari ini lo bisa ngabisin berapa cup kopi? Paling banyak itu 3. Kalau enggak yang paling sedikit 2 lah. Pagi sama tengah malam tuh sebelum tidur. Minum kopi udah kayak minum obat ya. Emang benar, kopi itu udah kayak obat. Obat semangat, obat inspirasi. Tapi lambung lo sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah aman sih sampai sekarang. By the way, ngomongin soal lambung dan kopi, gimana kalau kita undang aja salah satu owner kopi yang udah malang melintang nih di usaha kopi, gimana? Boleh dong, siapa tuh? Ini dia. Mantap juga sekarang podcast KDK udah bisa sulap. Oke, kenalin ini Bang David. Beliau salah seorang owner UMKM yang bergerak di bidang kopi. Wow, keren banget. Iya. Jadi, boleh tanya-tanya, Pi. Bebas, Pi. Opi Iya, mau boleh. nanya apa aja ke Bang David, silahkan. Mumpung ada ahlinya nih Iya. di perkopi-kopian nih. Boleh langsung ditanya. Boleh langsung ditanya. Penasaran banget, Lah. kenapa Bang David milih usahanya kopi? Kenapa nggak milih usaha yang lain? Kenapa jatuh cintanya sama kopi? Awalnya, ini cerita sedikit ya. Ya, boleh, silakan, boleh. Cerita banyak juga boleh ya, nggak, Pi? Awalnya kenapa milih usaha kopi? Jadi kan waktu itu sekitar tahun 2014-an ada ketemu artikel di internet searching, ketemulah kopi Solo dikonsumsi oleh orang di Texas Amerika. Ush, Ya. iya, Kita kan selama ini kan tahunya kopi cuman kopi bubuk, Iya. pakai gula, kasih air panas ya. Iya. Nah, kok bisa ya kopi di Solo? Belum saya orang Solo nih, nggak tahu pas ada kopi kita nih udah diekspor ke Texas. Keluar, Nah, ya. ya, penasaran, saya cari informasi, analisa, kayaknya bagus nih buka usaha kopi di kampung kan Oh, gitu. gitu, iya, benar. Berarti awal mulanya itu kopi Solok nih ya? Iya, Bukan kopi Indonesia ya? Kopi Bukan, Solok. kopi Solo yang ada disediakan di coffee shop salah satu di Texas Amerika. Texas. Wis, Keren gila. banget. Berarti kopi Solo udah nyampe internasional dong berarti ya? Iya. Keren. Berangkat dari situ, Bang David kepikiran untuk buka usaha kopi ya? Ya betul. Oke. Saya sendiri pun awalnya dulu nggak suka ngopi. Iya, benar-benar. Nah, jadi setelah dipelajari kopi itu coba-coba ya jadi bidang usaha sampai sekarang. Oh gitu, oke. Keren banget ya. Jadi ngulik-ngulik terus Iya. bisa dapet. Padahal nggak suka kopi loh. Kayak kalau anak muda ya kan searching malam-malam apa yang bikin ide usaha yang bagus cari. Secara kebetulan aja muncul. Oh, Ini oke. menarik banget nih Bang I. Iya. Orang biasanya tuh ngulik karena dia suka. Iya. Tapi ini dia ngulik karena dia nggak suka ya. Iya. Bukannya nggak suka Bukan, juga ya. apa ya? Tapi lebih ke biasa aja gitu ya. Lebih kebetulan aja karena kita taunya kita orang Solo ya. Heeh. Tahu kita kopi Solo itu ya kopi tubruk di Iya. seduh pakai apa air panas gitu Iya, aja iya, ya kan. iya, iya. Berarti pertama kali itu lu buka kopi tahun berapa sih? 2017. 2017. Cuman awal kepikirannya 2014 sudah pas ngemuling tadi itu. Iya. Udah. Oh, berarti kepikirannya 2014, Ah. mulai actionnya itu 2017. Nah, dari jangka waktu 2014 sampai 17 itu lah belajar, searching di Belajar. YouTube, belajar Iya, apa iya. yang Jadi Pi, di sini Ya. kita bisa tangkap nih. Jadi mau buka usaha itu nggak boleh asal-asalan Pi. Jadi harus dipelajari dulu ya. Iya. Lu inget nggak? Kira-kira nih si konsumen pertama lu siapa? Siapa? Kayak emak gue lah. Oh, emak ya. nah ini saya panggil gue pakai emak saya lah. jadi jadi di sini kita bisa nangkep nih buat pemula UMKM ya Bang ya. Iya. Jadi buat pemula UMKM kayaknya pemasaran pertama itu ke orang terdekat dulu ya. Iya betul. Oke, orang sekitar dulu. Oke. Walaupun nggak enak pasti akan dia bilang enak ya kan? Iya. Jadi semangatnya tetap terjaga ya. Iya. Oke. Mentalnya tetap sehat sebelum Mentalnya tetap sehat. bertempur ya. Selama usaha kopi ini Bang ya. Iya. Nggak mungkin lo mulus-mulus aja ya, ada pasang surutnya. Ya. Pernah nggak sih Bang lo ngerasa pengen nyerah di tengah jalan gitu? Patah semangat lah ya, patah semangat. Pernah dulu belum COVID lah. Karena kita namanya usaha masih baru. Ya. Ini krisis keuangan banget. Banget. Lagi
Emang lagi apa ya? Lagi krisis ya, Pandemi lagi sudah krisis. bisa banget ya. Cuman kalau untuk makan masih ada, ya kan? Iya, iya. Jadi pengen sempat terpikir mau cari kerja yang lain atau usaha lain, tapi kita flashback lagi ke belakang. Rupanya untuk membangun usaha ini sudah banyak yang saya korbankan gitu. Sayang ya. Ya sayang, masa gara-gara halangan sedikit kita tumbang. Oke, oke. Keren banget ya. Iya. Itu inspirasi banget ya kalau Ini usaha. mental nih, Pi. Iya. Jadi buat para UMKM nih yang baru merintis, tuh Iya. belajar dari Bang David ya. Jadi intinya malang melintang, pokoknya apapun rintangannya ya Ya, jangan nyerah gitu ya. Lu kebun sendiri nih. ya gue sendiri. keren Kita Kebun sendiri lagi. Kita ada kebun Keren. sendiri. Itu peninggalan dari nenek. Nenek itu kan nenek kalau saya panggilnya ama, makanya kopi ama. Itu waktu kita. berarti ama ini, Ya brandnya. ama ini artinya nenek ya, Iya, bukan nenek. ibu ya. Iya, Oke, oke, sip. Jadi apa sih Bang kira-kira yang lu rasain nih selama dari tahun 2017 lu buka usaha kopi sampai sekarang 2025, masalah terbesar lu itu apa sih dalam usaha kopi ini gitu? Kayak pemasaran lah. Pemasaran ya? Ya, pemasaran. Ah, Pemasaran itu salah satu kendala. kendala. Ya, karena kita nggak bisa menjangkau pecinta kopi di seluruh Indonesia. Emang lu nggak online? Kenapa? Lu kan ada online ya? Oh iya online. Cuman kita kan kalah saing dengan apa konten-konten orang yang Udah gede ya. iya gede dan terus iya. apa fitur-fitur berbayar gitu. Oh, Ya, iya. kita main normal aja. Tapi sekarang online-nya ada berarti ya? Ada. Berarti lu sekarang jualannya offline? Kita ada di online. promosi dikit boleh kan? Boleh, 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 silakan. boleh. Emang di sini Iya, iya. tempat promosinya di sini. Iya, Iya. Iya. boleh dong. Kita ada jual di Shopee. Ah. Itu nama linknya Kopiama. Ingat Kopiama, ya? kayak Ah. Kopiama official. Oke, Kita ada Nanti kita Kopiama. di sini. Ya. Yang ada ofisialnya ya? Iya, iya, iya. Ntar kita taruh di sini. Cuma di Shopee satu aja kayak. Oh, iya, iya, Nggak iya, ada iya. brand lain. Oke. Terus di oke. mana lagi Bang? Di TikTok mungkin? TikTok ada, Tokopedia juga ada. Oh, Juga Tokopedia. ya. No, berarti permasalahan yang lu rasain itu di pemasaran ya. Tapi sekarang udah ada online-nya. Nah, kira-kira kalau di modal sama bahan baku atau pelanggan ada masalah nggak kira-kira? Kayaknya kalau modal itu masalah semua UMKM kayaknya ya kan. Iya kan? Permasalahan awal kan Iya, di iya, itu permodalan ya. permodalan dasar kayaknya. Nah, terus Kayak- kalau kayak di pelanggan, bahan baku bahan baku ya. Bahan Ya. baku kita kan ada kebun sendiri. ada kebun sendiri. Dan kalau untuk robusta kita ada kerjasama juga sama Oh, teman di berarti- si Brambang ya, Bang Udah Uda gede ya, di promosi banget dikit berarti. sini ya, Bang Uda. Adi, berarti ada bahan baku, ada di kebun sendiri, Iya. sama kolaborasi ya. berarti. Iya, iya, iya. Kolaborasi kerjasama sama. Teman. Oke, oke, oke. Kalau nggak dapet pelanggan nih, ada pelanggan yang apa nggak? Nggak rese nggak? Yang rese, Oh, yang maksudnya yang atau lu lagi di outlet nih ya, terus ada pelanggan datang, mintanya itu kopi racikan yang mungkin lu belum pernah dengar, pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Ya. Dia minta apa? Cuman kalau kita kan di coffee shop, kita apa namanya bar itu terbuka aja. Kalau Iya. memang ada teman yang ingin seduh sendiri, silakan. Oh, gitu? Pakai aja alat-alatnya. Wah. Gitu. Prasmanan ya? Iya, Prasmanan nggak Iya, sih? iya, iya. Kan ada juga yang senior kopi tuh, baru di kopi nih. Iya. Nah, mungkin lebih baiknya kalau dia minta filter, dia aja seduh sendiri. Oh, seduh sendiri. Berarti lu pernah ikut kelas barista dong, Bang ya? Pernah, pernah. Pernah ya? Tahun berapa itu, Bang? Itu kita ikut kelas 2020 Di di Mall Labuh. Oh, di Muara Labu. Ya. Emang di situ. Waktu itu ada komunitas forum kopi Indonesia, dia apa roadshow gitu ke daerah-daerah. Oh. Pas kebetulan di Sumatera Barat, workshopnya di Mall Labuh kita datang Nah, ke itu sana. rentangnya tadi kan lu tadi inspirasinya 2014, Pi. 14. Nah, itu lu ikut pelatihan barista di 2020 di forum barista Indonesia. berarti baru setelah usaha lu jalan dong ya? Udah, ya. Berarti sebelumnya lu cuman modal dari internet YouTube gitu ya. Udah dekat kok. Ngulik. Gila. Ngulik tadi lah 2014 sampai 2017 tadi lah. 3 tahun Iya, ngulik. ngajar sampai di apa? Saya print apa? Keadaan nemu majalah di Iya. saya print, saya baca-baca, di-delete. Berarti lu bikin kayak clipping ya. Ya. Ternyata untuk bikin usaha kopi pertama itu harus punya mental dan bisa belajar di internet loh. Gitu ya. Iya. Habis itu untuk pengalaman lebih Iya, untuk kelas betul, barista betul, ya. betul. Oh, gila, ini mentalnya sih. Gabung-gabung sama apa? Kan ada forum di Facebook tuh, maksudnya masih zaman Facebook tuh bisa gabung sama forum barista Indonesia. Dia kan share-share ilmu di sana kita belajar. Oh, Jadi emang otodidak, semuanya serba Ya otodidak betul, ya, awalnya Bang, ya? otodidak. iya. KD Kopi Ama sendiri itu menu favoritnya apa ya? Bestseller apa bestseller? Yang paling best seller, yang paling laku lah. Kayaknya kawan kalau lebih kayak kopi susu sih. Kopi Kopi susu. Iya, susu. kopi susu. Filter ada juga, cuma nggak terlalu. Nah, Bang, banyak nih stereotipnya ya, Pi ya, yang gue denger. Apalagi tadi yang kita bahas di awal ngopi tuh, katanya kalau kebanyakan ngopi itu merusak lambung, Bang. Itu bener nggak sih, Bang, menurut lo, Bang? Iya. Coba dijelasin, Bang.
Sebenarnya pertanyaan ini porsi saya belum jawabnya. Nanti takut salah, itu kan porsi dokter ya. Iya. Tapi kalau ini saya praktekkan ke diri saya sendiri ya. Iya, iya. Saya tiap hari ngopi, nggak Aman ya? masalah, aman. Oh, tapi yang pernah saya dengar juga kalau ngopi itu sebenarnya aman asalkan kita sebelum ngopi lambungnya nggak kosong. Oh, iya, betul. Soalnya lambungnya ada isinya. Ada juga gitu. Gue juga pernah dengar nih Pi, waktu itu dari salah satu dokter di sosial media juga ya. Iya. Katanya kopi itu kalau tanpa gula original nih ya. Iya, malah lebih sehat. Lebih sehat. Oh. Justru katanya yang bikin sakit itu karena gulanya itu Pi. Oh iya ya. Iya, Bener nggak tuh Bang? juga sih. Bener ya? Saya benar. Oh iya. Jadi aman lah ya kopi ya. Kalau 3 kali sehari pun aman asalkan Oke. apa? Asalkan nggak pakai gula. Iya. Terus Iya nggak? kata Yopi tadi apa? Udah ada Perut jangan isinya. biar kosong. Iya, Oh, udah jadi kosong. ngopi dalam keadaan perutnya udah terisi. Iya. Nah, lu Pi, coba jelasin satu kata soal rasa kopi buat lu apa? Kopi itu pahit pahit di awal tapi akhirnya manis. Ya elah, Jadi- dia malah pakai kalimat. Oh iya, Kata. Apa ya? Ya. Sorry. Kopi istimewa. Istimewa ya. Oke, istimewa. Iya. Nah kalau buat lo nih, bakal lo ada outlet ya. Iya. Jadi seberapa pengaruh sih media sosial dalam penjualan kopi lo? Sangat pengaruh. Kalau kita persentase ya mungkin 50-50 lah. Ya. Soalnya kalau saya ngerasakan selama usaha ini ya, itu 50 penjualan saya di online, 50 baru di outlet. Di outlet. Iya. Jadi kalau dikalkulasiin itu sampai 100% lo ya, jadi Iya. membantu banget gak sih? Iya, sangat membantu. Kalau saya online sangat membantu. Ya. Berarti lu suka bikin konten kopi dong? Ada lah, boleh promosi lagi. Nah, kalau mau nonton konten kopi lu di Ya, mana? Iya, kita ada akun TikTok Kopi Yamak Solo. Silakan di follow ya, nanti di follow back ya. Berarti lu bikin konten Iya. sambil jatuhnya konten lu itu buat promosi sama jualan ya. Enggak juga sih, cuma Enggak juga. intinya Intinya suka tentang kopi. aja. Tentang Ya, kopi gitu ya? aja ya. Oh, Brandingannya buat Ya, tentang Brandingan. aktivitas Kopi Yamak lah. Oh, gitu. keren banget. Nah, jadi gini, lu sekarang kan ada apanya ya? Ada outletnya ya? Apa namanya? Coffee shopnya ya? Iya. Ada coffee shop. Nah, itu lu kedai kopi lah, kedai kopi. apanya emang ada tempatnya sendiri atau di rumah atau gimana sih buat lu ngeracik kopi itu? Kalau kita ngerosting kita di rumah. Kalau kedai kopinya ada di di Kota Bau sana, di sebelah Dinas Perhubungan Kabupaten Solo. Yang mau mampir gas aja ya. Di- Buka dari jam Kita bukanya biasanya habis maghrib lah, habis sampai maghrib. malam. Tetapi lu belum menjelasin nih bang proses. Nah ini kan, ini kopinya nih ya. Iya. Nih. Nah lu belum menjelasin nih proses awal lu dari pasca panen sampai jadi kayak gini tuh kira-kira tahapannya secara ringkas gimana sih bang? Jadi kopi ini sebelum jadi ini ya, Iya. kan masih berbentuk cherry. Ya. Nah, kalau bentuk cherry kita pasca panen kita olah Olah. jadi green bean. Green bean bean. berarti biji yang hijau, masih hijau. Oh iya Nah, pernah terus lihat. kita roasting, Ah. itu kita sangrai, lalu jadinya biji kopi seperti ini. Biji kopi. Iya. Berarti ini yang biji ya? Ini yang biji. Oke, Ini kalau yang biji. ini yang bubuk ya. Iya. Oh, Jadi proses oke. pembuatannya itu kira-kira biar bisa jadi seperti ini tuh berapa lama ya? Oh, tergantung kita mau bikin apa pasca panennya. Kalau kita mau bikin wine atau itu lebih jatuhnya fermentasinya ada 35 hari. Kalau kita mau bikin natural, proses pasca panennya aja itu menghabiskan waktu sekitar 15 hari atau 10 hari, tergantung cuaca. Apa sih harapan lo buat kedai kopi lo ke depannya? Harapannya banyak. Yang penting, yang pasti harapannya Kopi Yamak ini bisa dikenal sama orang seluruh Indonesia. Wis ya. Kalau- Amin. Kalau bisa seluruh dunia lah, itu aja sih. Amin. Nggak banyak-banyak. Iya. Berarti punya mimpi Hmm. mimpi pengen kopinya ini go internasional, Pi. Ya. Oke. Nah, Bang, kira-kira lu punya pesan nggak buat para anak muda di luar sana yang mau mulai usaha kopi ataupun usaha-usaha UMKM lainnya? Kira-kira pesan lu apa, Bang? Kesannya itu aja. Kalau pikiran ide mau bikin usaha ya gas aja. Langsung eksekusi. Langsung dulu sih, jangan Iya. kebanyakan mikir, jangan Oh. kebanyakan pertimbangan. Intinya mulai aja dulu ya. Iya. Learning by doing maksudnya Bang David ini. Jadi mulai aja dulu nanti Ya, belajarnya. maksudnya jangan nekat ya. Iya. Kita nekat nih harus ada analisa juga. Bisa juga. Iya, Nah, analisis. satu kalimat, Bang. Satu kalimat motivasi versi lu, Bang. Buat UMKM, Bang. Iya buat UMKM. Ya. Kalau tadi buat anak muda, Tadi sekarang anak buat muda, buat UMKM yang secara umum nih. Iya.
buat masyarakat Indonesia aja lah. Ya. Yang penting masyarakat Indonesia tolong belanja ke UMKM kita. Ya, itu aja. Ini nusuk banget sih pesannya ya. Iya. Jangan lupa beli produk-produk UMKM. Iya, betul. Biar negara kita makin maju ya Bang ya. Iya, betul. Keren. Nah, mungkin itu aja ya Pi ya. Itu tadi perbincangan singkat kita bareng salah seorang owner UMKM yang bergerak di bidang kopi. Jadi kita tunggu ya kedatangannya untuk para UMKM Kabupaten Solok untuk berkunjung ke KDK ya Bang Ian. Untuk sharing di sini, kita jadi cerita-cerita kan- bareng di sini. Iya, kita cerita-cerita seputar tentang UMKM dan segala macamnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita bareng podcast KDK. Iya. Tunggu podcast kita selanjutnya bareng UMKM lainnya yang unik, yang menarik dan pastinya ada pesan-pesan yang pasti berharga buat diambil. Oke, terima kasih Bang Dev. Iya, terima kasih ya Bang. Bye bye.